Keluarga belajar, mari kita mulai pada pertemuan kali ini tentang materi pengantar administrasi infrastruktur jaringan yang pada dasarnya materi ini adalah sebagai lanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu jaringan dasar yang tentunya kalian pernah pelajari atau pernah kalian ampuh di kelas 10. Ya, jadi materi sebelumnya ini akan menjadi prasyarat atau sebagai fondasi dasar untuk melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari sekarang. Apa yang harus kalian perhatikan atau ketahui terlebih dahulu? Yang pertama tentang networking device yaitu cara-cara atau peralatan-peralatan, bahan dan alat yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan. Selanjutnya ada arsitektur, yaitu misalkan kemudian arsitektur komputer, kemudian medium itu media sebagai transfer jaringan, misalkan apakah dia menggunakan paket radio atau melalui kabel. Nanti pengkabelan ada macam-macam, ada UTP, ada STV dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Kemudian tipe-tipe jaringan, kemudian topologi jaringan, maksudnya ada yang star, mungkin ada yang mesh, kemudian topologi jaringan ada yang tree dan lain sebagainya. Ya, ini tidak akan kita bahas karena kalian sudah kuasai sebelumnya. Adapun kalian belum menguasai atau belum mempelajari, kalian bisa buka-buka atau mungkin kalian lupa lagi, bisa buka-buka arsip pada mata pelajaran jaringan dasar sebelumnya. Ya, yang akan kita pelajari sekarang adalah protokol jaringan. Kemudian apa yang dimaksud dengan protokol jaringan? Nanti dia akan mengacu atau bersumber pada kompetensi dasar atau berhubung pada kompetensi dasar 3.12, yaitu menerapkan pengamatan IP address dan mengkonfigurasi. Jadi pengetahuannya kalian mampu menerapkan IP jaringan komputer, dan poin keterampilannya kalian harus mampu mengkonfigurasi pengalamatan IP pada jaringan komputer. Ya, jadi ini indikator ketercapaiannya atau hal yang harus kalian kuasai setelah mempelajari atau menyimak video tutorial ini, video presentasi ini. Yang pertama, mampu menguraikan pengalamatan IP, kemudian mampu menyajikan, kemudian mampu menguraikan subnetting classful, dan mampu menyajikan subnetting classful. Kita efektifkan waktu supaya tidak lama-lama. Misalkan ini secara sederhana, protokol jaringan adalah standar atau prosedur atau standar operasional prosedur atau peraturan-peraturan mengenai protokol jaringan. Peraturan itu bagaimana? Baik itu media jaringannya harus sama atau sesuai standar, kemudian pengalamannya, cara penulisannya, kemudian misalkan topologinya dan sebagainya. Ya, jadi protokol itu sebuah aturan atau standar operasional prosedur tentang jaringan. Ya, nanti kalian ini bisa dibaca supaya tidak berlama, karena nanti materi ini juga akan disertakan baik itu materi penjabarannya maupun slide presentasi ini. Jadi nanti untuk pengetahuannya kalian bisa baca ini. Ya, nah yang akan kita bahas sekarang, karena protokol jaringan ini adalah suatu standar prosedur, maka ada beberapa protokol yang sering digunakan. Misalkan yang pertama FTP, itu protokol untuk penanganan bagaimana berbagi file dalam sebuah jaringan, atau HTTP, yaitu biasanya berkaitan dengan web dan lain sebagainya. Kemudian TCP/IP, yang ini akan ada kaitannya atau hubungannya dengan internet protokol. Jadi bagaimana suatu protokol itu menghubungkan jaringan baik itu LAN, MAN, dan WAN berdasarkan TCP/IP, penomoran daripada komputer. Ini TCP/IP merupakan sebuah software, jadi dia terdapat atau dia akan disimpan, dikonfigurasi dalam sebuah komputer. Jadi dia merupakan software, kemudian yang
sudah build up atau sudah ada di dalam sebuah device. Device itu bisa komputer, bisa handphone, bisa netbook, bisa device yang lainnya, ya. Kemudian ini karakteristik ada free, jadi dia bebas digunakan oleh siapa saja, kemudian tanpa dia harus membayar atau dan sebagainya, kemudian independent dan dapat dijadikan alamat umum. Maksud dijadikan alamat umum, perangkat komputer atau perangkat device itu perangkat device apa saja, tidak tergantung merek atau provider dan sebagainya. Jadi dia bisa dijadikan sebagai alamat umum baik untuk laptop, handphone, kemudian notebook dan sebagainya. Dia bisa dijadikan sebagai alamat yang bisa saling terkoneksi atau terhubung. Nah, ini internet protokol. Jadi dianalogikan, misalkan internet protokol itu sebuah penomoran. Ya, kalau di sini ada rumah, berarti dia punya nomor rumahnya. Ya, apakah cukup dengan nomor rumah? Tentu tidak, karena nomor rumah itu akan sangat banyak. Ya, apalagi kalau cakupannya yang luas, maka nomor rumah itu pasti akan ada yang sama. Misalkan nomor rumah di RT ini atau di desa A akan sama dengan nomor rumah di desa B-nya. Terus apa karakteristik atau penanda yang lainnya selain nomor rumah? Dia tentunya harus punya misalkan identifikasinya RT, RW, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, maka sedetail itu, maka dimungkinkan tidak ada yang sama atau tidak ada yang konflik. Sehingga identifikasi atau nomor tersebut akan unik, berbeda dengan nomor rumah yang lain, sehingga tidak akan terjadi salah pengiriman atau salah penerimaan. Ya, misalkan si pengirim ini akan mengirimkan suatu paket ke rumah ini, ya, rumah A contohnya, akan mengirimkan sebuah paket, baik itu surat atau paket parcel dan sebagainya, akan mengirimkan ke rumah B. Maka apa yang harus dipersiapkan? Dia akan mengirimkan sebuah surat. Maka yang harus dipersiapkan yang pertama itu harus dibuatkan sebuah protokol atau aturan. Siapa yang membuat protokolnya? Misalkan di sini ada kantor pos. Kantor pos akan membuat aturan dalam penulisan alamat pengirim maupun alamat penerima. Tidak bisa kita sembarangan, misalkan cuma namanya saja. Misalkan kirim ke namanya misalkan Adam, ya, pengirimnya misalkan Dodi. Nah, maka pos akan kebingungan karena nama Adam itu akan banyak, ya, di luar sana. Maka yang harus diidentifikasi atau menjadi unik adalah misalkan nama Adam, rumahnya di mana, nomor berapa, RT-nya berapa, RW-nya berapa, kecamatan, kabupaten, ya. Misalkan yang lebih spesifik lagi, misalkan kode posnya berapa atau dicantumkan nomor handphone, ya. Ini misalkan alamat tujuan. Selain itu apa yang perlu lagi? Yang perlu adalah alamat daripada pengirimnya, ya. Ini receiver atau penerima dan transmit ini adalah pengirimnya. Kenapa diperlukan alamat pengirim? Toh padahal kita akan cuma mengirimkan surat. Karena dimungkinkan apabila alamat tujuan ini tidak terjangkau atau tidak ada, atau pemiliknya sudah berganti kepemilikan, maka dia akan dikirimkan kembali ke alamat asal ini, alamat pengirim ini. Jadi itu fungsinya. Kemudian paket itu harus misalkan dibungkus atau di packing secara rapi dan sebagainya. Lah, itu salah satu contoh atau analoginya. Ya, jadi nanti dia dikirimkan, kalau dia dicek, ya, di alamatnya apakah sudah ada di alamatnya. Jadi si post office itu misalkan di kode pos itu misalkan dia punya kode-kode pos, ya, atau alamat-alamat tertentu, sehingga dia dicek, oh ternyata alamat ini ada, maka nanti kalau alamat itu spesifiknya ada, maka oleh kurir dia diantarkan ke alamat tujuan. Bagaimana misalkan oleh kurir diantarkan ke alamat tujuan tapi alamat tujuannya sudah berubah nama atau rumahnya sudah tidak ada?
atau alamatnya berarti misalkan dalam tanda kutip alamat palsu, maka oleh kurirnya dia akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Ya, jadi paketnya tidak di sembarangan saja. Begitu juga dengan dalam dunia internet atau internet protokol, dia juga harus mempunyai yang namanya IP address atau alamat internet protokol. Dia tidak bisa menerima atau dalam tanda kutip mengirimkan sebuah paket dalam jaringan tanpa dia punya alamat jaringan, baik itu penerima atau yang pengirimnya. Jadi dia harus punya IP address. Bagaimana cara penulisan IP address-nya? Karena tadi IP address itu harus punya protokol atau aturannya. Apakah menggunakan bahasa Inggris? Apakah menggunakan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Maka dia ada aturannya. Ya, penulisannya adalah seperti ini. Ya, penulisan karena komputer hanya memungkinkan untuk mengetahui bilangan biner itu hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Maka alamat sesungguhnya komputer itu adalah alamat 1 dan 0. Maka dikenal dengan IP versi 4. Misalkan ini alamat versi internet versi 4. Nah, bagaimana dia terdiri dari 32 bit? 32 bit berarti 32 binary digit. 32 angka kombinasi angka, baik itu angka 1 atau 0. Itu untuk versi 4. Sedangkan untuk versi 6 itu terdiri 128 bit. Kita fokuskan dulu ke IP versi 4. Ini dia terdiri dari 32 bit. Bisa kalian hitung di sini. Kalau kalian jumlahkan dari awal dari sini sampai akhir di sini, kalau kalian hitung maka dia deretannya terdiri dari angka 1 atau dan 0, yaitu 32 binary digit. Kemudian dia dipisahkan menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian kalau kalian hitung di sini terdiri dari 8 bit. Ini 8, kalau kalian hitung ini 8, ini 8 dan ini 8. Oke, itu. Kemudian seperti tadi ada alamat rumah, ada alamat misalkan RT, identifikasinya RW atau jalan. Nah, di IP address juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah host ID, itu mengidentifikasikan suatu alamat komputer, ini alamat device-nya, alamat perangkatnya, ini 5 itu merupakan host ID. Dan 3 bagian ini kelas C ya, kita berbicara kelas C, nanti pembagiannya kita bahas lagi. Dan ketiga bagian ini itu menandakan network ID atau alamat jaringan. Kalau di kita sehari-hari alamat jaringan itu sama halnya mungkin dengan jalan atau nama daerah, nama desa ya. Itu ini boleh sama kan? Pasti desa satu. Nah, yang harus berbeda adalah host ID itu dalam sebuah jaringan atau dalam sebuah jaringan komputer itu tidak diperkenankan sama, karena bisa dibayangkan kalau ada satu buah jaringan memiliki 2 host ID yang sama, dia pengirimnya akan kebingungan mana tujuan yang benar, apakah 5 yang ini atau komputer yang satunya lagi, karena dia terdiri dari 2 host ID yang sama. Jadi dalam sebuah jaringan komputer itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan memiliki 2 host ID yang sama. Ya, nanti akan terjadi collision atau bentrok atau tabrakan data karena dia jadi bingung mau dikirimkan ke mana. Ya. Jadi tadi yang sebenarnya alamat IP itu adalah alamat biner terdiri angka 1 dan angka 0. Ya, sebenarnya ini. Misalkan IP komputer yang ini yang kita gunakan misalkan IP-nya 110000000100100100 dan seterusnya. Ya. Maka alamat ini akan disimpan ke dalam komputer. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kita menghafalkannya sebagai manusia? Tentu tidak bisa untuk menghafalkannya. Karena yang pertama, komputer hanya bisa mengenali alamat biner, sedangkan kita sebagai manusia terlalu panjang untuk menghafalkannya atau tidak terbiasa dengan
angka biner. Karena kita terbiasa dengan angka desimal, maka ada alternatif untuk mengkonversikannya. Maka alamat yang biner ini nanti akan dikonversikan ke alamat desimal. Sehingga kalian nanti untuk men-setting sebuah komputer cukup dengan menggunakan alamat desimal ini. Ya, jadi misalkan berapa alamat atau IP komputer kalian, host ID-nya. Oh, host ID saya 192.68.10 dan 5. Kemudian timbul pertanyaan, berapa host ID-nya? Tadi berapa IP address-nya? Oh, IP address komputer saya misalkan 192.68.10.5. Kemudian ada yang menanyakan, berapa host ID komputer kamu? Oh, host ID komputer saya adalah 5. Kemudian ada yang menanyakan lagi, berapa network ID komputer kamu? Network ID komputer saya adalah 192, 68, dan 10. Ya, ini berbicara dengan kelas C. Sekarang, nah, tadi apa kaitan hubungan tadi? Karena alamat ini nanti akan di setting atau kalian akan dikonfigurasikan atau ditulis kalau dalam bahasa kita, atau di setting di komputernya di sini di control panel, kemudian masuk ke network device, kemudian misalkan di sana ada yang wireless dan ada yang kabel. Misalkan kalian pilih yang kabel, yang LAN, kemudian klik kanan di icon tersebut, klik kanan, kemudian properties dan masuk ke TCP/IP, kemudian pilih IP address yang ini. Maka yang ini akan ditulis ulang ke sini, 192.68.10.5. Apakah cukup dengan ini? Tidak. Maka yang dibutuhkan lagi selain IP address adalah subnet mask atau penanda sebuah subjaringan, ya, atau sebuah penanda dari jaringan. Jadi minimal dalam mengkonfigurasi komputer itu minimal harus punya 2 identifikasi atau 2 nomor. Yang pertama nomor IP address, kedua penomoran subnet mask. Untuk memudahkan untuk kalian menghafal, Bapak kasih identifikasi nomor. Yang pertama harus kalian punya IP address sebagai pengetahuan host kalian berapa dan penanda jaringan di subnet mask. Apa keterkaitan antara subnet mask dan IP address? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, ini tadi berbicara ada terdengar kelas A, kelas B, dan kelas C. Maksudnya apa? Karena komputer itu cakupannya sangat luas, sangat banyak, puluhan ribu, bahkan komputer yang terhubung di internet karena global itu mungkin puluhan juta komputer yang terhubung. Ya. Jadi cakupannya ada yang besar, sangat besar, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, seperti itu. Contohnya misalkan cakupan untuk kelas A ini berdasarkan host ID yang bisa dia layani, itu berarti dia mampu melayani sekitar 16 juta host. Jadi dia bisa melayani atau memfasilitasi untuk 16 juta lebih daripada host per networknya. Ya. Jadi kalau misalkan berbicara wilayah, dia mampu dalam satu wilayah itu, satu wilayah jaringan, satu network itu, dia mampu untuk memfasilitasi, memberikan IP ke 16 juta lebih komputer. Maka sangat banyak, ya. Dampaknya, maka nanti kalian harus mempunyai device atau memfasilitasi IP komputer-komputer sebanyak 16 juta itu. Nah, nanti kalau misalkan IP tersebut merupakan IP publik, maka dia harus berbayar. Ya, itu karena ini misalkan yang terhubungnya karena dengan internet, kan seperti itu. Misalkan kita mau organisasi kecil, tidak mungkin kita menggunakan 16 juta komputer dalam satu jaringan, ya, maka ada pilihan yang lain, itu kelas B dan kelas C. Biasanya kalau di organisasi kecil, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor yang lingkupannya kecil, dipakai jaringan yang menggunakan LAN, tipe LAN, local area network, biasanya dia cukup menggunakan komputer dengan kelas C. Ya, kelas C itu
misalkan ini diawali dengan 192 sampai 223. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh, ini misalkan ada 12, 6, 8, 10, dan 5. Ya, berarti dia masuk ke kelas apa? Oh, dia berarti masuk ke kelas A. Karena dia ranknya dari sini. Ini keliru ya. Ini tadi ini sebenarnya yang 192. Ya, ini Bapak ulangi, ini sebenarnya yang 192 yang tadi. 192, 68, 10, dan 5. Oke, ini 192. Jadi misalkan ini tadi yang 192. 192 itu masuknya ke kelas berapa? Oh, dia masuknya ke kelas C. Ya, karena diawali dengan 192. Kalau misalkan ada IP seperti ini, 12, 68, 10, dan 5. Oh, dia masuknya ke kelas berapa? Dia ranknya dari awal ini berapa? Oh, dia ranknya ada di sini. Berarti dia masuk ke kelas A. Contohnya lagi, misalkan ada komputer yang awalannya IP address-nya misalkan 180, misalkan 68, 10, 5. Oh, berarti dia masuk ke kelas B karena ranknya terdapat di sini. Oke, jadi contoh kasus yang ini Bapak ulangi, ralat ini bukan 12 tapi ini 192. Berarti dia masuk ke kelas C. Karena kelas C berarti dia terdiri dari 3 oktet ini, 3 bagian ini merupakan network dan dia yang ini merupakan host ID-nya. Kalau kelas B berarti dia dibagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian 1 dan 2 itu untuk network ID, sedangkan bagian 3 dan bagian 4 itu untuk host ID. Dan untuk kelas A, untuk network ID cuma 1 bagian depannya saja. Sedangkan 3 bagian ini dia diperuntukkan untuk device-nya atau host ID-nya. Jadi perbedaan secara singkat untuk melihat apakah dia masuk kelas A, kelas B, dan kelas C, kalian cukup lihat dari oktet pertamanya saja. Nilai pertamanya saja di bagian pertama. Kalau nilai baginya ranknya 1 sampai 127 berarti dia masuknya ke kelas A. Kalau dilihat di rank pertamanya 128 sampai 191 berarti kelas B. Ya. Dan kalau dia ranknya dari 192 sampai 223 berarti dia termasuk ke kelas C. Itu penjelasannya. Nah, nanti apa hubungannya ya IP address, karena tadi untuk mengkonfigurasi sebuah alamat di komputer itu tidak hanya cukup dengan IP address, tapi dia harus punya subnet mask. Ya, subnet mask itu berpengaruhnya kemana? Perhatikan di sini. Jadi subnet mask itu nanti untuk membedakan apakah itu network ID yang tadi dan host ID. Kemudian alamat tujuan paket data bisa ditentukan apakah dia termasuk lokal atau remote. Kemudian subnet mask juga dapat diartikan sebagai penanda jaringan. Oh, jadi ini masuk ke jaringan, alamat jaringan atau alamat host ID ya dengan subnet mask tersebut. Nanti kita bandingkan ya perbedaannya dengan subnet mask tertentu. Kemudian jumlah subnet mask ini menentukan jumlah host suatu jaringan. Jadi dengan subnet mask ini kita bisa menentukan berapa jumlah komputer yang kita gunakan, maka subnet masknya kita perlu berapa. Contohnya misal dalam suatu kelas, misalkan kita berbicara sekolah, misalkan dalam satu kelas, misalkan ada 16 siswa. Ya, maka berapa kursi yang kita perlukan? Oh, tentunya dalam satu ruangan karena jumlah kursinya 16, maka kita perlu 16 kursi. Ya, identifikasinya atau analoginya seperti itu. Kalau misalkan kita akan berkarya wisata, misalkan kita akan berkarya wisata dengan jumlah anggota yang ikut misalkan sejumlah 50 orang, maka berapa jumlah kursi? Ya, tentunya 50. Ya, jadi menentukan subnet suatu jaringan atau menentukan tadi kelas A atau misalkan kita mau pilih kelas B atau kita mau pilih IP-nya kelas C dari mana? Dari kita dulu, kitanya mau berapa jaringan yang terhubungnya atau mau berapa host ID yang terhubungnya. Kalau cakupannya kecil, jaringannya kecil ya cukup dengan menggunakan kelas C
Kalau cakupannya misalkan ada ratusan ribu, ya kita harus pilih kelas B dan seterusnya. Jadi menentukan kelas A, kelas B, dan kelas C itu ditentukan oleh organisasi atau orang per orang yang akan men-setting atau membuat sebuah jaringan komputer. Kita lihat ke terhubungan misalkan, ya, karena tadi kita harus menentukan antara alamat IP dan subnet mask. Jadi komputer itu untuk men-setting komputer minimal itu dia harus punya alamat IP address, IP address dan subnet mask yang ditulis seperti ini. Kalau IP address biasanya dari 192.168.10.5. Oh, berarti ini kelas C. Dan subnet mask biasanya diawali dengan 255.255.255.0, ya. Dan ada kalanya ditulis, dipersingkat, tidak ditulis semua. Ini cukup sederhana, itu misalkan kita mau nulis seperti ini, cukup dengan 192.68.10.5/24. Loh, kok jadi yang tadinya panjang 255.255.255.0 cukup dengan /24? Itu yang dinamakan dengan CIDR atau subnetting. Ya, berbicara dengan subnetting, kita lihat lagi, ya, yang ini. Jadi kita perlu yang namanya IP address dan subnet mask. Dari mana angka 255.255.255.0 ini? Apakah ada tiba-tiba atau kita yang menentukan? Tentunya kita yang menentukan. Bagaimana caranya kita menentukan? Kenapa misalkan tidak 255.000 atau kita menentukannya misalkan 100, 700, 700, 700, 0. Tidak bisa seperti itu karena kaidahnya IP ini terdiri dari 8 angka biner. Jadi maksimal dia 255. Tidak bisa lebih karena biner itu 8 digit biner itu kalau dikonversikan ke desimal adalah 255. Oke, kita ambil contoh. Misalkan ada IP kelas C seperti ini. Dengan /24. Oh, otomatis maka subnet masknya berapa yang kita ketahui. Misalkan kalian dikasih oleh guru, misalkan, nih setting komputer misalkan, networknya 192.168.10.0/24. Terus cara tulis IP-nya berapa, kemudian cara menulis subnet masknya berapa, kita bahas sekarang. Nah, CIDR/24 itu menandakan bahwa bit 1 yang aktif sebanyak 24. Jadi, kalian diberikan bit atau number dalam bilangan biner sebanyak 24 buah dengan nilai 1. Jadi kalau /24, oh berarti angka satunya ada 24. Angka 1 yang mana? Karena tadi dibagi 4 kan? Masing-masing 8. Ini 8, 8, 8. Ya. Jadi kalau kalian jumlahkan itu adalah 24. Ya. Jadi ini 25, 255, 255, 255. Dari mana? Kalian hitung di sini. Kalau kalian konversikan ke bilangan desimal, maka biner yang 1111111 ini hasilnya 255. Ya, kalau dijelaskan lagi silahkan kalian bisa buka buku kelas 1 konversi dari bilangan biner ke desimal. Atau kalau dijelaskan rinci sekarang tinggal ditambahkan saja. Ini nilainya 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128, maka nanti nilainya sama dengan 255. Ya. Ini karena dia /24. Ya, jadi ini /24. Nah, sekarang contoh, misalkan /25, berarti angka 1 yang aktifnya sebanyak 25 angka. Ya. Maka yang tadi 24 ini ditambah 1 di sini. Ini tambah 1, 2, 8, 16, 24, 25. Maka subnet masknya 255, 255, 255, 198. Karena nilai 1 ini sama dengan 128 atau ini salah ya, keliru ya. Ini harusnya 128. Oke, kita coba ganti dulu sebentar biar tidak keliru. Kita ganti
ada kesalahan pencatatan. Sebentar, kita ganti biner yang tadi yang ini. Ini bukan 192 tapi 128. Kalau slash 26 baru 192. Nilainya 128. Ya, ini nilainya 128. Jadi keterkaitan antara slash dan subnet itu melihatnya CIDR dan untuk menentukan subnet mask. Jadi kalau CIDR-nya 2/25 maka 255 255 255 18. Nanti ada soal CIDR-nya 24/24 berarti 255 255 255 0. CIDR-nya /26 maka 255 255 255 192. Dari mana? Ini aktifnya 2, 128 ditambah dengan 64 jadi 192. Nah, tadi apa hubungannya antara IP address dan subnet mask? Ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalau tadi karena IP address itu cakupannya sangat besar, sangat luas, maka kita bisa dibagi-bagi. Contohnya misalkan di sekolah kita terdapat 256 siswa. Nah, dalam satu ruangan. Apakah kita misalkan nyaman dengan 256 itu untuk belajar? Tentunya tidak. Kita siswa tersebut bisa dibagi menjadi 4 kelas atau 2 kelas atau mungkin menjadi 8 kelas atau dengan 16 kelas. Ya. Jadi anak TKJ dibagi lagi misalkan menjadi 2. Oke, berarti ada TKJ 1, ada TKJ 2. Kalau dibagi 4 ya bisa ada TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3 dan TKJ 4. Ya. Jadi jumlah siswa TKJ misalkan 256. Ya, berarti ini terlalu banyak misalkan. Tidak efektif misalkan. Kita dibagi lagi saja misalkan menjadi 4 kelas, maka setiap kelas akan berjumlah 64. Nah, cara membaginya yang ini dilihat /26. Jadi CIDR /26 itu untuk membagi subnetnya lagi. Jadi untuk membagi jaringan lagi. Ya, jadi dia dibagi kelompok lagi. Misalkan menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 64. Ya, seperti itu. Jadi kalau /25 berarti berapa? Oh, kelompoknya ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 128 IP. Nah, sekarang kalau IP CIDR-nya /24, oh dia cuma satu kelompok. Dan satu kelompok tersebut terdiri dari 256 host ID. Ya, maksudnya keterkaitannya seperti itu. Kita lanjutkan, kita contoh misalkan ini. CIDR /24 menandakan bahwa subnet yang bisa digunakan sebanyak satu subnet yang tadi ya. Jumlah host yang dapat dipakai sejumlah 254. Kok jadi 254? Tadi kan 256 karena ya, ini kan 1, ini kan 256. Kok jadi 254? Karena dua host yang sebelumnya, oke? Karena dua host yang lainnya itu yang pertama yang ini 192.168.10.0 itu tidak bisa dipakai ke IP komputer. Kenapa? Karena ini adalah alamat suatu jaringan. Kalau kursi mah dalam satu kelas kan ada 256 kursi, Pak. Tidak bisa kalian duduki semua. Karena dua kursi itu diperuntukkan yang satu misalkan untuk guru, ya, yang kedua untuk misalkan asisten guru misalkan. Jadi kursi itu jumlahnya emang satu kelas 256, tapi yang bisa diduduki oleh siswa hanya 254. Karena yang satu untuk guru dan yang satunya lagi misalkan untuk asisten gurunya. Ya, jadi misalkan network address-nya adalah 192.168.10.0 ini untuk network address dan
192.168.10.255 itu untuk broadcast address. Jadi host ID atau alamat IP address yang bisa digunakan oleh network tersebut dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254 yang jumlahnya adalah 254 host ID. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kan, ini adalah blok subnet. Tadi ada /24 dan /25. Kita contoh, biar kalian tidak bingung, kita kopikan dulu. Sebentar. Biar tidak bingung, kita copy. Coba copy ini, kita pindahkan dulu ke sini. Oke, kita pindahkan. Oke, misalkan di sini. Lihat. Si IDR24 ini berarti menandakan dia punya satu subnet. Ya, dia mempunyai sub jaringan sebanyak 1. Sedangkan kalau 2/25 dia mempunyai 2 subnet. Ya. Jadi 2 bagian jaringan. Ya. Jadi kalau /25 dia cuma 1, tapi kalau /24 dia cuma punya 1 sub jaringan. Tapi kalau /25 dia dipecah jadi 2. Nah, sekarang tadi kan ada nomor 0 sampai 256. Kalau dipecah menjadi 2, nomornya dari berapa sampai berapa? Kemudian kursi yang IP yang bisa dipakai dari IP berapa sampai IP berapa? Kan seperti itu. Nah, kalau satu jaringan yang tadi, yang satu dipakai subnet address ya sebagai ID jaringan, yang kedua sebagai broadcast address atau alamat broadcast. Jadi IP yang bisa dipakai adalah misalkan yang ini 192.68.10.1 sampai 192.68.10.254. Sedangkan 255 itu tidak bisa dipakai di komputer. Coba kalian masukkan IP di komputer 192.68.10.255, pasti dia menolak. Atau kalian masukkan ke komputer alamat 192.68.10.0, pasti dia menolak. Karena nanti ada keterangan bahwa dia adalah network address atau dia adalah broadcast address. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan dia menjadi 2 jaringan seperti ini? Ya, kita pakai /25 karena dia mau membagi menjadi 2 jaringan. Ya, 2 subjaringan. Maka cara untuk memisahkannya atau menghitungnya dengan blok subnet. Blok subnet itu dapat dari mana? Ini angka konstan ya, angka tetap. Jadi perhitungannya 256 dikurangi oktet terakhir atau nomor terakhir dari subnet mask. Karena /255 subnet masknya adalah 255, maka yang dipakai ini adalah ini. Maka 256 kurangi 128 hasilnya adalah 128. Jadi blok subnetnya adalah 0,128. Jadi subnet pertama kalau ini cuma 1 itu adalah 0. Yang keduanya adalah 128. Host pertamanya 1, host terakhirnya sampai IP 126 dan broadcastnya sampai terakhir itu 127. Dan untuk blok yang kedua, misalkan ini kelompok kedua, itu dimulainya dari subnet addressnya 128 dan host yang bisa digunakan IP komputer dari 192.168.10.129 sampai 192.168.10.254. Itu untuk kelompok kedua. Jadi seperti itu. Jadi ini cuma satu kelompok, ini dipecah menjadi 2 kelompok. Ya, untuk supaya mengefektifkan sebuah jaringan komputer. Nanti dalam prakteknya kalian akan lebih paham. Nah, ini contoh kasus. Misalkan Anda ditugaskan sebagai administrator jaringan untuk menghubungkan sebanyak 10 komputer. Jadi kalian ditugaskan, nih ada 10 komputer. Ya, IP-nya addressnya 192.168.80.0. Kan? Coba
berapa sih IDR yang pasnya atau yang efektifnya, efisiennya agar komputer tersebut bisa terpenuhi IP address. Kalau slash 24 kan itu untuk 254 komputer, maka itu terlalu banyak. Sedangkan tadi slash 25 ya, itu untuk 126 komputer, terlalu banyak juga. Terus berapa dong agar bisa memfasilitasi hanya untuk 10 komputer saja? Maka lihat di tabelnya di sini. Oh, untuk membutuhkan 10 komputer berarti host. Ini untuk membutuhkan jaringannya berapa? Pembagiannya, sedangkan ini jumlah host atau jumlah komputer. Karena dibutuhkannya 10, cari yang 10 di sini. Pak, nggak ada ini nilai 10. Ya, yang mendekati 10 aja. 8 dan 16. Tidak mungkin kita gunain 8 karena pasti ada 2 komputer yang kurang. Ya, belum lagi ini kan dikurangi 2 untuk network address dan untuk broadcast address. Oh, berarti yang bisa yang ini. Yang sebelah sini. Ya, 16 dikurangi 2. Oh, berarti ada 14 IP address yang bisa dialokasikan untuk komputer tersebut. Berarti kita gunainya yang slash 28 yang biru ini. Ya. Cara membuktikannya kita lihat. Misalkan slash 28 berarti dia bisa menghubungkan 16 unit komputer ini. Dan IP yang ini, yang 2 ini tidak bisa digunakan karena ini untuk network address dan ini untuk broadcast address. Maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi dia memiliki 16 subnetwork, memiliki 14 host, kebutuhannya 10. Jadi dia mencukupi sehingga IP yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia IP dari 80.01 sampai 80.14. Ya, ini jaringan yang pertama, berarti kita cukup hanya cuma jaringan yang ini aja. Selebihnya itu silahkan mau dipakai atau tidak. Ya, jadi dia mempunyai 16 jaringan, masing-masing jaringan mempunyai 14 host ID. Ya, ini misalkan jaringan pertama dari 1 sampai 14, jaringan kedua dari 17 sampai 30, jaringan ketiga dari 33 sampai 46, dan jaringan terakhir misalkan dari 241 sampai 254. Terus cara membagi blok subnetnya, ini maksud blok subnet bagaimana tadi? 256 ya kan? Dikurangi ini kan tadi 256 dikurangi ini subnet masnya berapa ya. Nah, ini 256 misalkan dikurangi dengan 243 berapa nih? 256 dikurangi dengan 240. Oh, berarti 16. Jadi KPK atau apa? Kelipatan dari 16. 0, 16, 32, 48, 64 terus sampai 240. Sama ini. 0, 0, 16, 16. 32, 32 dan seterusnya. Ini tidak ditulis karena kalau ditulis ada 10 lagi tidak cukup. 14 ada 208, ini 14, ini 15, ini 16. Jadi ini untuk kalau sudah ketemu subnet masnya, subnetworknya, maka host pertama tinggal ditambah saja 1. 192, 168, 81. Host terakhirnya karena 14 yang bisa digunakannya hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti cuma 14. Broadcastnya berarti ini angka mundur 1 dari sini. 16 jadi 15. Ya. Jadi network yang kedua ya. Subnetworknya berapa? 192, 168, 80, 16. Host yang bisa dipakai oleh komputernya dari 17 sampai 30. Ya, broadcastnya 31. Kalau yang keempat, ya kalau misalkan ini 14, kalau yang ke-13 berarti berapa? Oh, broadcastnya berarti yang ini aja. 208 kurangi 1, oh berarti 207. Host terakhirnya kurangi 1 lagi, 206. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita coba aplikasikan simulator ini dengan contoh berikut untuk diketahui agar bisa diketahui ya. Kita coba dengan Cisco. Nah, misalkan ini.
agar mudah dipahami, kita di sini ya, perhatikan akan ada dua, kita bikin yang ini /24 dan /25. /24 hanya satu network, /25 dia punya dua subnetwork. Kita coba. Perhatikan, ini di /24 karena dia cuma satu network, IP dari 1 sampai 254 dia bisa dipakai. Coba kalau kita coba yang 80.0, dia pasti akan menolak karena dia merupakan network address 0. Gak mau ya, karena dia merupakan network. Atau kalian yang 255. Nah, kita biar cepat ya kan. Ini desktopnya 82. Ya, jadi 0 itu nggak bisa dipakai karena dia adalah network address. Begitu juga yang 255 nggak bisa dipakai karena dia merupakan broadcast address. Ya, coba yang /24 ini sama dengan halnya kalian melakukan ping di sini. Command Pro misalkan ping 192.168 tadi berapa? 80 ini satu, misalkan kita 82. Enter. Ini reply ya, jadi dia kirim paket ICMP ke 80.2 tadi. Jadi dia harus ketikan alamat tujuannya ya, ini alamat dia, host ID-nya 81, ini alamat tujuannya. Jadi dia kirim paket ke 82, kemudian dia dibalas bahwa pesannya sudah nyampe nih dengan menggunakan waktu kurang lebih 1 milisecond ya, 4 paket yang dikirim ya. Untuk memudahkan ini sama, ini dari sini sudah ping, kita coba ini ke sini sukses lagi, ini ke sini sukses lagi. Jadi dia dari 81 kirim paket ke 82, kirim paket ke 829, ini 129 ya, dan kirim paket ke 8130 dia nyambung juga karena dia satu network ya. Ini nyambung, ini nyambung. Nah, bagaimana kalau /25 tadi? Kalau /25 adalah 255, 255, 255, 128 dan dia dibagi menjadi dua network. Lihat, dibagi jadi dua network. Network pertama, subnetwork pertama 1 sampai 126. Network kedua 129 sampai 254. Ya. Jadi ini satu network dan ini network yang kedua. Kita coba. Kalau dia satu network pasti sukses. Kalau dia satu network dia sukses juga. Tapi kalau bagaimana kalau berbeda network, dia failed. Coba kita sekali lagi, tetap failed. Sekali lagi dari 82 ke 130 failed. Kenapa? Karena dia berbeda subnet atau berbeda sub jaringan. Ya, diperhatikan dari sini kan berbeda. Nah, itu jadi kita sudah mempelajari bagaimana itu IP address ya. Jadi kesimpulannya kita sudah mempelajari ini ya. IP address, cara menentukan IP address ya tergantung kita maunya, mau IP yang hostnya besar banyak atau cakupannya kecil, mau kelas pakainya A, kelas B, kelas C, tergantung kita, tergantung kebutuhan ya kan. Semakin banyak berarti IP-nya maka kebutuhannya untuk banyak komputer. Kalau untuk skala kecil, cakupannya kecil ya cukup kelas C saja. Sama halnya nanti kalau kalian mau bikin rumah atau mau bikin kelas, apakah mau 1000 misalkan 1000 kursi dalam satu kelas atau hanya misalkan 254 dalam satu kelas, atau misalkan tadi hanya misalkan 62 dalam satu kelas, itu tergantung kalian. Nah, kaitannya tadi IP address dengan subnet mask, bahwa subnet mask nanti akan menandakan mana itu jaringan dan mana itu alamat daripada host. Jadi kalian sudah bisa tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana menentukan alamat IP versi 4,
kemudian kalian juga menyajikannya, menulisnya terdiri dari 4 bagian. Ingat, per bagian itu dipisahkan dengan tanda titik. Jadi kalau kalian nulis IP tidak boleh sembarangan. Misalkan nulis IP 192.168.35, nggak boleh. Atau misalkan seperti ini, 192 pakai titik, 168 titik. Nih, ini 3 bagian, tidak boleh karena IP itu penulisannya harus terdiri dari 4 bagian. Maka ini harusnya seperti ini, 192.168.35 masuk ke kelas C, dan networknya terdiri dari 3 bagian ini. Ini adalah alamat identifikasi network dan ini adalah host ID-nya. Ya. Kemudian subnetting kalian sudah bisa, dari kita gunain yang CIDR itu dimulai dari kelas C itu yang /24, 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Itu nanti akan menentukan, atau nanti dia akan menentukan jumlah banyaknya jaringan dan banyaknya host. Nanti silakan kalian pelajari lagi cara menentukannya dari sini. Ini materinya nanti Bapak akan upload di Classroom, dan video ini juga akan nanti kalian bisa simak berulang-ulang, bisa di replay lagi. Materi presentasinya ada, silakan kalian bisa di-download. Kemudian penjelasan rinciannya, cara pembagiannya bagaimana dan lain sebagainya, Bapak akan kirimkan lagi. Jadi nanti ada 3. Yang pertama video ini, kedua adalah IP presentasi ini, ketiga adalah materinya. Ya, di samping nanti ada tugas atau latihan-latihannya. Sampai sini dulu, semoga pemaparan Bapak bisa menambah wawasan kalian sehingga kalian lebih paham dan mengerti, kemudian bisa mengaplikasikannya, dan yang utama semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai sini dulu, kita lanjut ke next materi yang selanjutnya di pertemuan berikutnya. Selamat belajar.